Aksi unjuk rasa berlangsung ricuh di depan kantor Bupati Takalar, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Sulawesi Selatan. Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi pemuda, masyarakat dan mahasiswa lintas Laikang, Appamala, memblokade dua arah poros Goa Makassar sebagai bentuk protes terhadap rencana pembangunan kawasan industri di Desa Laikang, Kecamatan Laikang. Dalam aksi tersebut, massa terlihat membakar ban bekas di tengah jalan. Asap hitam pekat mengepul saat dua ban dibakar, sementara peserta aksi terus berorasi di depan kantor pemerintahan yang menjadi pusat aktivitas bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan jajaran ASN Kabupaten Takalar. Appamala menilai proyek kawasan industri tersebut berpotensi merugikan masyarakat, khususnya petani di Desa Laikang yang khawatir lahan pertanian mereka tidak lagi dapat ditanami padi akibat dampak pembangunan. Dalam aksinya, massa juga meminta Bupati Takalar untuk menemui mereka secara langsung. Namun, berdasarkan informasi di lokasi, pimpinan daerah tidak berada di kantor saat aksi berlangsung. Kondisi ini memicu eskalasi ketegangan di lapangan. Massa kemudian berusaha masuk ke area kantor bupati dengan merobohkan pagar besi. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, bersama personel kepolisian berupaya melakukan pengamanan secara persuasif untuk mencegah kerusakan fasilitas lebih lanjut. Usai melakukan aksi di kantor Bupati Takalar, Kota Makassar terus menunjukkan perkembangan pesat seiring meningkatnya pembangunan dan masuknya investasi swasta. Salah satu indikator terlihat adalah dimulainya pengembangan kawasan mixed-use Mall Ratu Indah yang ditandai dengan seremoni groundbreaking, Selasa, 28 April 2026. Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Api, menyampaikan apresiasi tinggi atas dimulainya proyek tersebut. Politisi Golkar itu menilai, pembangunan ini akan memberikan manfaat besar, khususnya bagi masyarakat Kota Makassar. Pada hari ini kita menyaksikan sebuah proses pembangunan di Kota Makassar yang tentu akan memberikan banyak manfaat, khususnya bagi warga kota ini, ujarnya. Menurutnya, groundbreaking pengembangan Mall Ratu Indah merupakan bagian dari investasi swasta strategis yang akan memperkuat posisi Makassar sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang progresif. Api menegaskan bahwa peningkatan investasi akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Makassar, lanjut Api, berkomitmen memberikan dukungan penuh agar proyek tersebut dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Saya berharap proyek ini bisa cepat selesai sesuai target. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Selasa 28 April malam sekitar pukul 23.30 WITA. Sebuah mobil sedan menabrak pematas jalan hingga merobohkan tiang lampu jalan yang menutup akses utama jalur Trans Sulawesi. Mobil sedan Toyota berwarna silver dengan nomor polisi DD 1674 XAV tersebut dikemudikan oleh Hasanuddin, warga asal Pinrang, yang sedang melakukan perjalanan menuju Kabupaten Bulukumba bersama istrinya untuk melayat keluarga yang meninggal dunia. Menurut pengakuan pengemudi, Hasanuddin, insiden bermula saat ia melintasi area yang minim penerangan. Memasuki wilayah Kota Takalar, pandangannya mendadak gelap hingga mobil hilang kendali, oleng, dan menghantam trotoar pembatas jalan. Saya kaget, pandangan tiba-tiba gelap saat memasuki kota. Mobil oleng dan langsung menabrak pembatas jalan sampai tiang lampu besi itu roboh, ujar Hasanuddin di lokasi kejadian. Benturan keras tersebut mengakibatkan satu tiang lampu hias yang berada di tengah trotoar roboh seketika.
Posisi tiang yang melintang menutupi kedua arah jalan, utara dan selatan, sempat memicu kemacetan panjang karena kendaraan bermotor tidak dapat melintas. PT Summarecon Agung Tbk melalui pengembangan Summarecon Mutiara Makassar kembali memperkuat fasilitas pendukung kawasan dengan menghadirkan Celebes Padel Hub (CPH). Fasilitas olahraga terbaru ini resmi menggelar soft opening pada 17 April 2026, sekaligus menandai komitmen Summarecon dalam menghadirkan ekosistem hunian yang semakin lengkap dan berorientasi pada gaya hidup aktif. Peresmian soft opening dilakukan oleh Lurah Bulurokeng Muhammad Mahar yang menyampaikan apresiasi atas kontribusi Summarecon dalam pengembangan kawasan. Ia menilai kehadiran berbagai fasilitas di Summarecon Mutiara Makassar turut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Sejak tanggal pembukaan, masyarakat telah dapat melakukan pemesanan lapangan Celebes Padel Hub melalui aplikasi Ayo, sehingga memudahkan akses bagi para penggemar olahraga padel di Makassar. Eksekutif Direktur Summarecon Mutiara Makassar, Indra W. Antono mengatakan, kehadiran Celebes Padel Hub semakin melengkapi ragam aktivitas yang tersedia di kawasan Summarecon Mutiara Makassar. Dengan penambahan fasilitas olahraga ini, Summarecon Mutiara Makassar terus memperkuat posisinya sebagai kawasan terpadu yang tidak hanya menghadirkan hunian,